Petualangan menikmati keindahan panorama alam di Majalengka, Jawa Barat kali ini saya awali dari ketinggian. Mencoba salah satu olahraga ekstrim yang memacu adrenalin, yaitu hang gliding atau lebih dikenal dengan gantole. Sebuah persembahan spesial dari tim Jejak Petualang untuk ulang tahun Transmedia yang ke-19. Belasan gantole bergantian menunjukkan kebolehannya bermanuver di atas langit. Di ulang tahun ke-19 Transmedia yang spesial ini, tentunya Jejak Petualang akan memberikan sesuatu yang spesial. Sekarang saya mau siap-siap dulu, ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Selain cuaca dan angin, bermain hang gliding tentu butuh persiapan serta alat yang khusus. Persiapan peralatan dan pengecekan perlengkapan keselamatan menjadi hal prioritas dalam olahraga satu ini. Sudah tidak sabar rasanya ingin segera menikmati olahraga yang mulai berkembang di Indonesia pada awal tahun 1970-an ini. Nah, yang terakhir itu helm untuk melindungi kepala kita biar nggak kena benturan. Wah, ini jadi emang kalau namanya olahraga ekstrim, nomor satu adalah safety. Seperti gantole ini, mulai dari harness, karbinernya khusus, juga helm. Ditambah ada lagi parasut cadangan dan juga radio HT untuk komunikasi. Sebelum mulai terbang, perhitungan cuaca dan kecepatan angin benar-benar harus diperhitungkan secara detail dan matang. Satu persatu, gantole mengepakkan sayapnya di udara. Giliran saya untuk menyusul. Udah aman, Kang? Oke. Ini adrenalin saya mulai terpacu karena sebentar lagi kita akan take off dari ketinggian lebih dari 200 meter. Selamat ulang tahun Transmedia! Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Jantung berdegup kencang ketika untuk sesaat gravitasi menjalankan tugasnya. Gantole lebih identik dilakukan di puncak gunung atau tebing ngarai. Sekarang kita udah terbang, kan? Kalau udah di atas seperti ini, kita benar-benar mengandalkan udara, angin, dan juga cuaca. Lamanya kita di udara tergantung sama bagusnya cuaca ya, Kang? Iya, tergantung cuaca dan angin. Tergantung cuaca dan angin. Kecepatan gantole cukup variatif, mulai dari 30 sampai 50 km per jam, tergantung dari kecepatan angin. Rasanya seperti mengalir lembut di angkasa, sementara bumi menengadah untuk memperhatikan pergerakan kami. Dan penting sekali untuk bisa menjaga keseimbangan, apalagi untuk bermanuver. Jadi kalau kita mau ke kanan, kita harus bergeser badan ke kanan seperti ini. Wah, ini kalau udah bermanuver sampai ke sini, semakin terasa adrenalinnya dipacu. Cuaca hari ini terbilang bagus. Birunya langit, deretan pohon, serta hamparan sawah berkotak-kotak menjadikannya sebuah mozaik pemandangan alam yang memanjakan mata. Wah, ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Dari atas ini pemandangannya bagus, indah sekali. Manuver yang dilakukan membuat jantung saya berdebar. Para pilot gantole pun tidak bisa sembarang orang. Meski cukup menyenangkan, ternyata kesan bahwa gantole merupakan olahraga beresiko tinggi sepertinya terbantahkan. Saya benar-benar merasa dimanjakan dengan melayang dan menikmati keindahan bentang alam langsung dengan mata telanjang. Makanya harus berbentuk seperti kepompong, ditambah ada sayapnya, semakin mirip dengan capung. Salah satu gantole membentangkan bendera HUT Transmedia sebagai harapan Transmedia akan selalu berjaya baik di darat maupun di udara. Dan di sebelah sana udah ada yang mengibarkan bendera HUT Transmedia. Selain itu,
belasan gantole lainnya membuat formasi di landasan tempat kami akan turun. Di bawah sana, tim Gantole Jawa Barat sudah membentuk formasi angka 7 yang melambangkan Trans 7. Selamat ulang tahun Transmedia! Dan di atas langit tadi saya diberikan informasi oleh Kak Ayat. Jadi sebenarnya olahraga ini namanya bukan gantole tapi hang gliding. Dan gantole itu adalah tim hang gliding pertama di Indonesia. Makanya di Indonesia lebih dikenal dengan nama gantole. Wah, seru banget Kang! Selamat ulang tahun Transmedia! Beberapa menit di udara membuat kesan tersendiri untuk saya. Wah, ini benar-benar pengalaman spesial di hari spesial ulang tahun Transmedia. Makasih ya Kang. Sama-sama. Kang, ayo sini Kang. Selamat ulang tahun di atas 19 Transmedia. Semoga makin jaya. Ikuti jejak saya, jejak Bangkola. Petualangan saya di sisi selatan Pangandaran masih berlanjut. Laut memang memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat Pangandaran. Setiap hari ada saja kegiatan yang dilakukan dan hari ini saya mau ikut serta di salah satunya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagi masyarakat Pangandaran, laut bukan hanya bagian dari alam mereka, namun juga menjadi sandaran hidup sebagai sumber mata pencaharian. Hampir setiap hari, baik kapal kecil maupun besar, berlayar ke tengah laut mencari biota laut yang beragam. Nah, untuk mendapatkan biota laut yang kita cari hari ini, biasanya kita harus berjalan dari daratan sekitar 200-300 meter. Nah, ini karena yang kita cari ini, dia hidupnya di karang-karang. Dalam mencari biota laut, tentu ada alat dan teknik tersendiri. Kebanyakan masih menggunakan alat tradisional agar tidak merusak habitat. Nah, ini kita menggunakan alat untuk mengambil binatang laut yang kita cari. Ini cukup pakai udang-udangan namanya kan? Udang-udangan sama tali senar. Dan biasanya yang kita gunakan itu sepanjang 8 depa atau 8 rentangan tangan. Karang yang sehat didukung tingkat kejernihan air yang tinggi menjadi lokasi potensial untuk dijadikan spot mencari biota laut kali ini. Nah, setelah umpannya kita tenggelamkan, tinggal kita tunggu sekitar 1-2 menit sambil kita gerak-gerakan talinya supaya umpannya terlihat hidup. Untuk mendapatkan target, saya harus bersabar sampai buruan menyambar kail. Dapat nih Kang! Kang, dapat nih! Woo! Akhirnya saya dapat juga nih, cumi-cumi. Ini kecil tapi ya Kang ukurannya. Tapi ini lumayan ya. Nah, ini jadi emang kita harus sabar. Jadi si cumi ini akan tertarik sama udang-udangan ini karena warnanya yang gemerlap gitu. Dia memantulkan cahaya, makanya si cumi ini tertarik untuk memakannya. Cumi-cumi mempunyai 8 lengan bertentakel dan semacam sirip di bagian tubuhnya untuk bergerak. Seperti hewan vertebrata kebanyakan, cumi-cumi memiliki kemampuan penglihatan yang sangat baik. Ia lebih mengandalkan indera penglihatan ketimbang indera penciuman ketika tengah memburu mangsanya. Karena itulah, umpan berwarna merah cukup efektif dalam memancing cumi. Ya, ini harus hati-hati nih kalau ngambil cumi dari kailnya. Kalau nggak hati-hati atau salah posisi, bisa-bisa cuminya mengeluarkan tinta ke tangan seperti ini. Cumi-cumi memiliki mekanisme pertahanan diri yang unik. Ia akan menyemprotkan tinta hitam untuk menakuti jika merasa terancam. Wih, gede! Nah, jadi cumi-cumi ini
cuman ada di masa pergantian musim angin. Jadi kalau barat ke timur atau timur berganti ke barat, nah itu baru cumi-cumi ini biasanya bermunculan ya, mudah didapatkan. Wah, ini gede nih Kang. Beruntung kali ini cuaca sangat mendukung, sehingga kejernihan air berpengaruh positif terhadap insting berburu cumi. Disandingkan dari terlihat kecil banget tangkapan saya. Jadi emang cumi ini bervariasi banget ukurannya, dari 10 cm bahkan bisa sampai 30 cm panjangnya. Mumpung cumi-cumi ini masih fresh, langsung kita olah aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cumi yang sudah kita tangkap akan kita bakar, tapi tidak biasa nih, karena bumbunya ada bahan spesial. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cumi-cumi, salah satu makanan laut yang digemari banyak orang karena dagingnya yang enak, kenyal, dan gurih. Bahkan jika masih segar seperti ini, rasa manis daging masih bisa terasa tanpa aroma amis. Seluruh bagian tubuhnya boleh dikonsumsi karena cumi-cumi tidak memiliki tulang. Dah, oke. Nah ini cukup mudah untuk bikin bumbunya. Cukup dihaluskan aja, terus kita tambah lagi daun bawang. Tapi yang menarik, kalau biasanya cumi bakar itu bumbunya taruh di atas, ini kita taruh di dalam perutnya. Supaya lebih meresap ya Teh? Dan pasti rasanya semakin mantap. Kalau bumbu udah masuk, langsung diiris-iris ya Teh? Di bagian luar cuminya, supaya bumbunya meresap dan juga matangnya lebih merata. Menu cumi bakar ini terbilang cukup sederhana. Perpaduan bumbu membuat rasa cumi ini tidak perlu diragukan lagi. Nah ini kalau mereka semua sudah berbaris dengan rapi seperti ini, tinggal kita tunggu kurang lebih berapa Kang? 15 menit ya, nanti kita bolak-balik supaya matangnya merata atas bawah. Ini yang paling enak bagian badannya karena udah tercampur bumbu ya Teh. Hayu makan. Mantap. Ini bener-bener matangnya pas. Jadi bagian dagingnya itu kenyalnya pas dan bumbunya ini bener-bener mirasa. Cabenya banyak tadi Teh. Pedas. Emang bener nih, kemanginya bikin cumi ini lebih harum, aromanya juga lebih kuat, dan pastinya jadi lebih nikmat. Cumi-cumi bakar juga kaya akan kandungan nutrisi yang sangat penting untuk memelihara kesehatan tubuh. Mantep banget Teh. Emang nih, dingin-dingin gerimis, makan cumi kuning kemangi yang baru mateng, anget-anget. Bikin yang rasanya udah mantap, makin mantap surantap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari uji adrenalin di ketinggian, petualangan saya berlanjut ke pesisir pantai Batu Karas, Pangandaran. Laut memang menjadi urat nadi masyarakat Pangandaran dan juga termasuk masyarakat Batu Karas. Banyak kegiatan yang dilakukan di sini ya Pak? Perairan Pangandaran sudah terkenal memiliki potensi perikanan yang menjanjikan. Nah, jadi kita udah sampai di lokasi untuk melakukan yang namanya ngecrik. Jadi kalau dilihat emang ini alatnya sederhana, cuma jaring, tapi tekniknya nih yang unik. Pagi hari menjadi waktu yang tepat untuk ngecrik. Biasanya dilakukan perseorangan maupun bersama-sama. Kami harus berjalan sedikit ke laut dari bibir pantai.
truk yang besar datang, langsung ikannya kita perangkap atau kita tangkap dengan si jaring ini. Langsung tarik kan Pak ya? Pak, ayah lauknya gimana Pak kalau manggil ikan? Jadi katanya ada cara nih buat manggil ikan. Gimana Pak caranya? Gimana Pak? Jadi buat manggil ikannya out, bukan lauk ya, tapi out. Emang kepanggil beneran Pak? Masa? Anak-anak di sini. Mari kita coba buktikan ya. Ngecrik sendiri merupakan salah satu teknik tangkap ikan warisan tradisi nelayan Pangandaran. Cara tradisional yang tentunya ramah lingkungan. Meski tidak terlalu sulit, ngecrik membutuhkan waktu yang lama. Ada! Wah! Apa ini ikan buntal? Yo! Saya kira kita dapat ikan yang mau kita cari, ini ikan buntal. Nggak bisa dimakan ya Pak? Ini karena ikan buntal ini beracun, jadi kita harus hati-hati ngelepasinnya. Ini Pak! Wah! Ada nih Pak! Ada berapa banyak tuh Pak? Akhirnya setelah berkali-kali kita ngelempar jaringnya dapat nih. Ada berapa nih? Wan! Aduh, ini saya kesenangan dapat ikan keberong ombak. Ini karena emang jaringnya gede, ikannya cuman sedikit, baru dapat sedikit, jadi rada susah nih kita nyari-nyarinya. Penantian saya terbayarkan dengan terjeratnya sejumlah ikan di jaring. Tapi kok udah nggak menggap-menggap Pak? Ya kalau kena jaring itu nggak lama hidupnya. Kalau kena jaring lain, kalau kena pancing. Kalau kena pancing agak lama. Berarti kalau diangkat dia udah langsung begini. Ya udah deh nggak apa-apa. Ini ikan apa Pak? Ini ikan kalau dibilang di sini ikan enet. Enet. Ya. Untuk hasil yang maksimal, ngecrik dilakukan dengan cara berpindah-pindah tempat, menyesuaikan dengan habitat dan keberadaan ikan buruan. Habis kita pindah tempat, langsung dapat ikan. Dapat berapa Pak? Dapat 2. Ya dapat 2, tapi alhamdulillah. Ini ikan apa lagi Pak namanya? Sama ikan petek. Ikan petek juga. Jadi yang kita cari ini adalah ikan karang yang bisa dikonsumsi. Nah ini ikan petek salah satunya. Bermain dengan alam memang tidak bisa diprediksi. Berapapun hasilnya, tentu wajib kita syukuri. Karena alam selalu memberi yang terbaik bagi kita. Ini dimasak enak ya Pak? Iya dimasak. Ini jadi biasanya selain dijual, ikan-ikan ini biasanya langsung dikonsumsi. Mumpung masih segar ya Pak? Langsung kita olah aja? Iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di garis pesisir selatan Pulau Jawa, tentu saja Pangandaran memiliki olahan hasil laut yang beragam. Jawa Barat emang punya banyak banget cara untuk mengolah ikan. Dan sekarang saya mau mencoba salah satunya yang pastinya unik ya Teh? Iya. Bukan cuma bumbunya tapi caranya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sedari dulu, ikan memang menjadi banyak pilihan untuk dijadikan lauk dan cocok dimasak dengan menu apapun. Jadi ikan pepetek ini bakal kita masak pais atau pepes. Bumbunya sederhana aja, cuman bawang merah, bawang putih, serai, jahe, dan juga kunyit. Tapi yang namanya pepes, pastinya nggak boleh ketinggalan namanya cabai. Dan semakin pedas, pasti semakin mantap. Makanya kita pakai cabai domba. Jadi dia lebih pedas dari rawit. Pedas menjadi salah satu ciri kuliner di Jawa Barat.
Tak heran setiap santapan pasti ada sambal di dalamnya. Ini cukup mudah ya, soalnya kita cukup mengiris-ngiris aja semua bumbunya, langsung kita masukkan ke dalam daun pisang. Jadi ini namanya teknik bubuy. Bubuy sendiri artinya kubur. Jadi pais atau pepes yang udah kita bikin ini kita kubur di dalam pasir. Tapi nggak boleh tebal-tebal ya Pak? Iya. Supaya matangnya merata. Pepes sebenarnya merupakan metode memasak tertua di Asia dan negara yang dilewati garis khatulistiwa. Salah satu hidangan yang sangat populer di Tatar Sunda. Di Indonesia, pepes dulunya sangat tersohor di kalangan masyarakat perkebunan. Nah inilah kenapa tadi paisnya kita buat berlapis-lapis supaya pasirnya nggak masuk, nggak kecampur sama ikannya. Penggunaan kayu bakar dalam memasak pepes kali ini bukan tanpa alasan. Masyarakat sini percaya aroma kayu bakar akan semakin menambah nikmat rasa pepes saat disantap nanti. Jadi bumbu ini udah ada dari zaman dahulu. Dan ini kenapa kita menggunakan pasir? Karena pasir ini bisa menghantarkan panas dengan rata. Selain itu, pasir mudah ditemukan dan terbilang lebih ekonomis. Ini kita nggak butuh waktu lama nih, cukup 10-20 menit aja. Udah langsung bisa kita angkat, tapi harus hati-hati. Ini karena udah pasti pasirnya panas, kita harus menggunakan kayu sebagai media untuk membuka pasir ini. Mana lagi paisnya hilang. Berasa lagi nyari harta karun. Wah, harum banget nih Teh. Ini harum banget, matangnya sempurna, emang bener ya. Pakai pasir, matangnya merata. Ayo atuh Teh. Enak ya Teh. Kasur ikan ini bener-bener lembut sekali ya Teh. Lembut banget, dia walaupun kecil tapi dagingnya ternyata tebal. Pepes ikan juga memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan. Dalam proses mengolah atau membuat pepes, ikan tidak menyerap minyak yang terlalu banyak. Justru dengan dipepes, ikan akan mengeluarkan kandungan minyak dan lemak dalam tubuhnya yang berfungsi efektif untuk menjaga kesehatan tubuh. Aduh, ini ternyata walaupun bahannya dan juga alatnya semua dari alam, kita nggak ada yang sulit-sulit ngambilnya, ternyata bisa menghasilkan makanan yang begitu nikmat. Dan kalau ngomongin manfaat, pastinya ikan ini mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan tubuh. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Petualangan saya di Tatar Pasundan kali ini juga ingin mencicipi kuliner unik dengan rasa yang menjanjikan. Ada tanaman liar yang hampir seluruh bagiannya bisa dijadikan bahan olahan. Tapi saya harus cari dulu nih. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Harendong merupakan nama lain dari jambu tangkalak. Diperkirakan berasal dari daerah Costa Rica. Di beberapa daerah, jambu tangkalak dianggap sebagai gulma karena pertumbuhannya yang terbilang cepat. Selama terkena sinar matahari langsung, tumbuhan sudah bisa berbuah dalam waktu 1 tahun. Ini semuanya bisa diinin, Bu? Bisa ini. Buahnya, Jadi dari buahnya sampai bunganya juga bisa dimakan. Nah, jadi ini namanya harendong. Dan gak cuma buahnya, tapi kembangnya dan juga daunnya bisa diolah menjadi bahan makanan. Pohon jambu tengkalak merupakan tumbuhan perdu tegak dengan tinggi 3 hingga 8 meter. Batangnya kurus tinggi,
berbonggol, dan batang kayunya memiliki diameter kurang dari 20 cm. Sangat cocok untuk tumbuh subur di iklim tropis. Nah ini nih, jadi ini adalah bunganya. Bunga yang seperti ini, baik buah yang seperti ini, dua-duanya bisa dimakan. Bunga harendong ini cantik sekali. Jadi mirip sama kembang sepatu, tapi warnanya salem. Terus ditambah aromanya segar banget. Wih, ini karena kita udah dapat banyak, udah cukup untuk diolah, baik buahnya, pucuknya maupun bunganya. Jadi mendingan langsung kita masak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hai Ibu. Dalam mengolah kuliner, kemampuan masyarakat Jawa Barat tidak perlu diragukan. Banyak hasil kreasi olahan yang dihasilkan dengan campuran penyedap alami hingga rempah-rempah. Harendong yang sudah kita kumpulkan akan kita masak jadi oseng-oseng harendong pedas. Tapi sebelumnya harus kita potong kecil-kecil dulu supaya matangnya merata. Jadi bumbunya ada dua nih, ada bumbu ulek juga ada bumbu iris. Plus kita juga tambahin kikil dan juga telur puyuh supaya rasanya lebih gurih. Dan sebenarnya bisa pakai daging apa aja ya Bu? Bisa pakai daging sapi, daging ayam, pokoknya untuk menambah varian dari masakan ini. Makanan yang umumnya dimasak dengan dioseng harus dipotong kecil-kecil terlebih dahulu. Kemudian ditumis di minyak panas. Setelah agak kecoklatan, makanan diaduk agar matangnya merata. Wah ini telur sama kikil aja belum dimasukin tapi kelihatannya menggugah selera banget. Ini masukin sekarang boleh Bu? Ini sebelum saya makan keseluruhan, saya mau coba bunganya dulu. Ada asemnya, ada pahitnya juga, tapi pas awal masuk mulut itu mirip-mirip tempe Bu rasanya. Enak Bu, tapi di akhir-akhirnya ada asam dan pahitnya. Ekspektasi saya terjawab. Rasa yang dihasilkan memang menggugah selera. Harendong juga bisa menjadi alternatif makanan ketika saat berkegiatan di hutan, dan buahnya bisa dimakan langsung. Wah ternyata nggak disangka-sangka ya, banyak tanaman liar yang bisa diolah dan bermanfaat jadi sumber makanan. Tapi tetap, cara mengolahnya harus tepat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hai sahabat petualang, ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Aduh, hapunten mah.